Kok bega mah? Kok bega? Adanya malah Friska Murni, apa itu? Oh alah. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ini Luhung ya? Nama panggilannya Luhung? Iya, Oke, em, kita harusnya ada 5 orang, 4 orang lagi ya? Kalau teman-teman lainnya biasanya join tepat waktu nggak, Luhung? iya tepat waktu. Tepat waktu, tapi kenapa belum ini ya? Oke. Kalau kita tunggu bentar lagi, nggak apa-apa ya? Ya. Oke.
Waduh, udah 5 menit tapi belum join juga ya. Gimana nih? Oke, sambil nunggu mereka, kita perkenalan dulu ya. Luhung boleh, ini nggak agak ke bawah kameranya dikit lagi? Kak mau lihat nih wajahnya Luhung gimana? Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Kak Friska ya, tutor med dari Algonova yang menggantikan Kak Evan. Nah, by the way, Luhung boleh perkenalan diri juga nggak? Sebutkan nama, kelas berapa, dan hobinya apa? Boleh? Jadi perkenalkan nama saya Luhung, saya kelas Mhm. 7 dan habis saya berenang. Berenang. Kalau cita-citanya apa? Boleh tahu? Pengusaha, Gimana? pengusaha, Oke. Nah, Luhung suka med nggak? suka dikit. Dikit. Oke. Halo Kila. Halo. Oke, Hmm, perkenalkan ya, saya Kak Priska yang akan menggantikan Kak Evan hari ini ya. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita nunggu 3 orang lagi ya. Nah, kita perkenalan dulu nih. Kak mau tahu nih, Kila kelas berapa, hobinya, dan cita-citanya apa nih? Boleh perkenalan diri dulu? Nama lengkap aku Sakila Nur Mm-mm. Alia Ramadhani, kelas Ya, 5, kelas 5, oke. kelas 5. Hobinya Ya, apa? hobinya gambar. Oh, Terus menggambar di seni ya. Oke, ya, cita-citanya? cita-citanya pengusaha. Pengusaha, nice. Nah, kalau Kila sendiri suka mata pelajaran matematika nggak? Lumayan. Lumayan. Kalau 1 sampai 10, seberapa suka Kila sama matematika? Hmm, 6. 6. Kalau Luhung gimana? 1 sampai 10, seberapa suka matematika? Bodoh. Oke, nah mantap deh. Nah, karena teman kita 3 orang lagi, kayaknya nggak apa-apa deh kita mulai aja ya. Nah, sebelum kita mulai, Luhung sama Kila masih ingat nggak? Minggu lalu belajar tentang apa sama Kak Evan? Hmm, Seingat? enggak. Seingat aja. Boleh disampaikan kalau minggu lalu itu kami belajar ini gitu. Ada nggak? Dari Kila dulu deh. Kila minggu lalu belajar tentang apa sama Kak Evan? Masih ingat? Perhitungan lisan. Perhitungan lisan, ya. Terus? Sama apa ya? Enggak tahu. Oke, kalau lu gimana? Minggu lalu belajar apa aja? Lupa. Lupa, wah. Tapi tugas di platform udah selesai kan? Yang pembelajaran berapa? 18. Yang listen 18? Listen 18 sudah selesai, Kila, tugasnya? Betul, betul. Kurang satu. Gimana, Kila? Kalau aku kurang satu. Oh, kurang satu, oke. Hmm. Oke, gimana lu? Tugas kemarin udah selesai nggak? Udah. Oh, oke. Coba kita ke slide berikutnya ya. Hmm. Oh ya, by the way, biasanya kalau kelas ini em, teman-teman yang 3 orang lagi tetap hadir ya? Kayak misalnya semuanya hadir gitu di kelas? Kadang-kadang Oh, ada. kadang-kadang. Oke deh. Kita lanjut ya. Hari ini kita ada di lesson 19. Nah, untuk yang pertama, kita akan menyelesaikan sebuah soal cerita dulu nih. Arif sedang memikirkan sebuah bilangan 2 angka nih. Jadi dia memikirkan 2 angka, kemudian dia mengatakan
bahwa angka puluhan itu dua kali lebih kecil dari angka satuannya. Oke? Kemudian bilangan tersebut tidak kurang dari 36. Ingat tidak kurang. Nah, sebelum kita lanjut, Kak mau refresh dulu nih yang ini. Kalau tidak kurang itu biasanya tandanya gimana? Ada yang bisa jawab dulu? Kan kalau dalam matematika, kita kan ada simbol kurang dari, terus lebih dari. Ya enggak? Wait, mana dia? Halo, Raihana. Halo. Oh, suara Raihana belum kedengaran ya? Halo? Halo. Perkenalkan, saya Kak Priska ya, tutor Math hari ini. Oh ya, sebelum kita lanjut, kita mau ini dulu ya. Kak mau dengar Raihana perkenalan diri dulu nih. Boleh sebutkan kelasnya sama hobinya apa? Bersepeda. Hmm, suara Raihana belum kedengaran. Oke. Halo? Halo, ya udah kedengaran? Boleh silakan. Aku kelas 5. Aku kelas 5 SD. Oke. Aku hobinya bersepeda. Oh, bersepeda. Kalau cita-cita Raihana apa? Kalau boleh Kak tahu? Em, Hukum. Eh, ya, apa itu? Yang bagian hukum gitu ya? Ya, Oke, mantap deh. Em, Raihana suka matematika kan? Suka, oke. Halo Emil. Halo. halo. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Kak Friska ya, yang menggantikan Kak Evan hari ini. Oke, by the way, Emil boleh perkenalan diri dulu nggak ya, supaya Kak boleh kenal Emil juga nih. Boleh sebutkan namanya, kelas berapa, dan hobinya apa? Ayo. Perkenalkan nama saya Emilio, nama panjangnya Emilio Petrison Pedro Wariun. Oke. Nama panggilannya Emil? Iya, Oke, Emil kelas berapa? 5 SD, Kelas 5. Oke. By the way, hobi Emil apa ya, kalau Kak boleh tahu? main bola, Oh, main bola. Kalau cita-citanya apa? profesor, Oh my God, Profesor. Oke, bagus ya, mantap, mantap. Nah, by the way, satu lagi nih. Emil suka matematika? lumayan. Lumayan, oke. Baik, hari ini kita ada di lesson 19 ya. Nah, sebelumnya tugas di lesson 18 udah selesai belum? Kalau Kila dan Luhung tadi Kak udah tanya, yang Raihana dan Emil udah selesai belum? Belum ya. Kalau Emil gimana? Lagi kemarin lagi minta izin. Oh gitu, oke. Nah, nanti sebelum lesson berikutnya atau sebelum eh, pelajaran berikutnya, tolong diselesaikan ya yang tugas lesson 18 ya. Oke? Nah, baik, hari ini kita akan belajar lagi tentang lanjutan dari pembelajaran sebelumnya ya. Nah, kita akan awali dengan soal cerita nih. Siapa yang mau baca dulu? Ada yang mau baca nggak? Tadi kau udah baca sih. Boleh dibaca ulang? Siapa yang mau baca? Luhung deh, Luhung. Ayo, coba dibaca. Soal ceritanya. Oh, sorry, Luhung lagi makan ya. Kalau nggak, Kila aja. Ayo, Kila, silakan dibaca soal ceritanya. Arif sedang memikirkan sebuah bilangan dua angka. Mm-mm. Dia mengatakan bahwa angka puluhannya dua kali lebih kecil dari angka satuannya. Oke. Dan bilangan tersebut tidak kurang dari 36. Iya, Bilangan bilangan berapa yang mungkin dipikirkan Arif? iya betul. Nah, sebelumnya kita ingat dulu ya, kalau kata kunci di sini, dia ada dua angka, kemudian angka puluhan itu dua kali lebih kecil dari angka satuan.
Oke, kemudian ada satu lagi. Tidak kurang dari 36. Nah, by the way, kita mau ini dulu deh. Kalau di sekolah kan kita sebelumnya udah pasti udah pernah belajar yang ini ya. Tanda yang ini, ya kan? Kalau yang ini udah pernah belum? Belum ya. Kalau Luhung gimana? Udah pernah di belum juga? Udah. Udah. Oke. Kalau ini tandanya apa? Kalau yang ini kan kita bacanya kurang dari ya, ya kan? Ya, kalau ini lebih dari. Nah, kalau dalam matematika kita kan ada sebenarnya ada 5 satu lagi tanda sama dengan. Tapi kan ini udah umum kita gunakan ya. Nah, kalau untuk menyatakan kurang dari dan lebih dari, kita ada 4. Yang pertama, ini kurang dari, ini lebih dari. Kemudian yang ini kita bacanya kurang dari atau sama dengan. Atau sama dengan. Oke? Kemudian kalau yang satunya kita bacanya lebih dari atau sama dengan. Lebih dari atau sama dengan. Oke, bisa dipahami dulu? Oke, mau dicatat nggak? Ya, kalau ada yang mau dicatat boleh silakan. Nanti ini berguna untuk penyelesaian soal-soal berikutnya. Oke, contohnya gimana? Misalnya nih, kita punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang Emil. Emil coba sebutkan angka yang kurang dari 5. Bisa? Emil bisa sebutkan angka yang kurang dari 5? Oke. 1, Ya, 2, ya. 3, Mm-mm. 4. 4. Oke, itu ya. Berarti ada 4 angka yang kurang dari 5. Nah, sekarang Raihana. Raihana coba sebutkan angka yang lebih dari 7. 10. Oke, benar ya. Next, Kila. Kila sebutkan angka yang em, tidak lebih dari 5. Ya, kalau tidak lebih dari 5, berarti kita 4, gunakan tanda yang ini. Yang tidak lebih dari 5 berarti, boleh disebutkan dulu kira-kira menurut Kila angka berapa? 5. 4. Nah, terus? 2, Mm-mm. Ada lagi? 3. Udah. Udah. Jadi kalau dibilang, kalau misalnya pertanyaannya itu tidak lebih dari 5, berarti dari angka 1, 2, 3, 4, 5-nya masuk. Oke? Bisa dipahami? Ya, kalau tidak lebih dari 5 itu dari 1 sampai 5, 5-nya masuk. Jadi tanda yang kita gunakan yang ini. Berarti ini kan kalau misalnya 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terakhir, Luhung coba sebutkan nih, angka yang tidak kurang dari 7. Tidak kurang dari 7. 7, 8, 9, 10. Iya, betul. Oke, berarti aman ya sampai di sini dulu? Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada yang mau ditanyakan, Kila? Tidak. Tidak. Oke, kalau gitu ini udah dicatat nggak tanda-tandanya? Kalau udah, kita hapus ya.
Oke, next. Nah, Arif ini kan akan sedang memikirkan sebuah bilangan dua angka. Jadi kalau dua angka itu kan pasti ada puluhan, ada satuan, ya kan? Berarti kalau tiga angka nanti gimana? Ada satuan, puluhan, dan ada ratusan. Oke, sekarang dia kan memikirkan dua buah angka. Nah, kita lihat. Kalau angka satuan itu jumlahnya dua kali dari angka puluhan. Oke? Nah, kira-kira kalau misalnya kita punya puluhannya satu, berarti satuannya berapa? Dua? Menurut Raihana dua. Menurut yang lain gimana? Oke, kalau ini audionya bisa ini dihidupkan aja, nggak apa-apa? Mm. Oke, ada kalau kita punya satu sebagai puluhan, satuannya berapa? Dua. Dua. Oke, benar ya? Satu kali Ya. dua sama dengan dua. Next. Nah, kita ingat dulu. Kan dia bilang tadi bilangan yang tidak kurang dari 36, ya kan? Berarti kalau ini kurang dari 36, ini lebih dari 36. Nah, kalau yang tidak kurang itu berarti kita ambilnya dari 36. Oke. Next. Apakah 12 itu lebih dari atau kurang dari 36? Gimana, Raihana? Kurang dari. Kurang dari, ya. Hari. Tandanya yang ini ya. Nah, jadi yang 12 ini apakah termasuk bilangan yang dipikirkan oleh Arif nggak? Ingat kalau tadi bilangannya itu tidak kurang dari 36. Ya, berarti yang 12 ini tidak termasuk. Nah, kalau gitu, misalnya kita punya puluhan dua nih. Berarti satuannya angka berapa? Ingat, satuannya itu dua kali dari puluhan. 4. Empat, oke, benar. Jadi 24. 24 itu apakah lebih atau kurang dari 36? Kurang dari. Iya, kurang dari. Tandanya ini ya. Nah, apakah yang 24 ini termasuk bilangan yang dipikirkan oleh Arif nggak? Tidak, oke. Nah, kalau gitu sekarang kalau puluhannya 3, berarti satuannya berapa? Iya, berapa Rehana? 6. 6, betul. 6 ya. Nah, jadi 36 ini gimana dengan 36? Apakah dia kurang atau sama atau lebih? Sama dengan. Sama dengan ya. Nah, berarti yang 36 nih termasuk ya. Oke. Lagi, kalau puluhannya 4, berarti satuannya berapa? 8. 8, benar. Oke. 46 ini lebih atau kurang dari 36? Lebih ya. Nah, sekarang kalau kita punya puluhannya itu angka 5. Berarti satuannya angka berapa? 10. 10. Nah, kalau kita gabungkan, kan tadi kalau kita gabungkan 5 dengan 10 itu kan jadi 3 angka ya? Ya kan? Nah, berarti yang ini tidak termasuk karena kan Arifnya memikirkan dua angka. Nah, berarti yang angka dipikirkan oleh Arif itu angka berapa saja? Tadi kita dapatnya 36 dan 48. Oke. Jadi bilangan yang mungkin dipikirkan oleh Arif tersebut adalah 36 dan 48. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa ya? Lung gimana? Bisa? Bisa. Emil? Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut. Oke, tapi sebelum kita lanjut, Kak, izin off cam bentar ya. Soalnya di sini sedang hujan deras dan ini mau tutup bentar. Nih.
Oke, I'm back. Nah, baik lanjut ke eh, soal cerita yang nomor 2. Kali ini siapa yang mau baca? Ayo, siapa yang mau baca soal cerita ini? Sebelum Kak tunjuk, tadi Kila udah ya, berarti sekarang Raihana, Luhung, dan Emil. Ayo, silakan. Luhung, ayo, Luhung. Luhung dulu ya, nanti next Raihana sama Emil. Ayo, silakan. Cinta menulis bilangan 4 angka dengan angka berbeda. Jika angka Hmm, pertama dan angka terakhir dihapus, bisa bilangan 2 angka yang terkecil yang jumlahnya angkanya 15. Angka ya. terakhir bilangan 4 angka tersebut 3 kali lebih besar dari angka pertama. Berapa bilangan 4 angka yang ditulis Cinta? Oke, ada yang bisa jawab dulu nggak sebelum kita lihat penyelesaiannya? Oke, kalau gitu coba kita cek ya. Hmm. Nah, sekarang Cinta kan menuliskan 4 angka berbeda. Misalkan seperti gambar yang di sini ya. Kemudian dia menyatakan kalau angka pertama dan angka terakhir itu kita coret. Berarti sekarang posisinya kita cari angka kedua dan angka ketiga. Oke, selanjutnya apa yang diketahui tadi dengan kondisi angka kedua dan ketiga ini? Jumlahnya harus 15, ya kan? Ya, sekarang kita cari dulu ya angka-angka kalau kita jumlahkan dia dapatnya 15. Sekarang kalau kita punya 9 tambah 6. 9 tambah 6 sama dengan berapa? 11. 15. Kalau 8 tambah 7 berapa? 15. 15 juga. Nah, ada angka lain nggak? Ketika kita jumlahkan hasilnya itu 15. Ada yang bisa Hmm, menemukan? Tidak. Gimana? Enggak. Kalau 7 ditambah 8 kita balik aja, dapatnya 15 juga, ya kan? Oh, Kemudian iya. kalau 6 dan 9 juga 15. Oke, sekarang tadi kan katanya angka terkecil. Berarti dari beberapa opsi yang ada, angka 6 dan 9 adalah bilangan terkecil, ya kan? Ya, jadi posisi angka kedua dan ketiga itu adalah 6 dan 9. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa. Bisa ya? Lanjut. Nah, apa yang kita ketahui tentang angka pertama dan terakhir? Nah, sekarang kita cari angka tersebut, tapi aturannya salah salah satunya adalah 3 kali lebih besar dari angka lainnya. Ayo, tapi tidak boleh angka 6 dan 9. Nah, sekarang kalau misalnya 1, berarti kira-kira angka di sebelah sini berapa? Ingat, 3. 3. Menurut Lung, 3. Menurut Kila berapa? Hmm, Tiga. Gimana, Tiga. Rayhana? Tiga 3 juga. juga. Tiga. Emil 3 juga? Ya, oke. Jadi benar ya. Posisi di sini adalah angka 3. Oke, cocok ya. Berarti tadi pertanyaannya, berapa bilangan 4 angka yang ditulis oleh Cinta tersebut? Angkanya adalah, boleh dibaca? Itu angka berapa? 1693. Oke. Kita baca yang tepatnya adalah 1693. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Kak mau tanya juga nih, kalau misalnya kita ketemu angka, dia tuh kita tulisnya gini. Ini kita bacanya gimana? Ayo, ada yang bisa? 7? 713. 7,3. Terus kalau Kak tulis gini,
Kita bacanya 7,31. 7,31. oke. Kalau Kila? 7,31. Luhung, ayo. Ini coba baca. 7, 7,31. nah, belum ada yang tepat ya. Karena angka di belakang koma itu kita bacanya satu-satu. Kita nggak boleh baca puluhan, ratusan, dan sebagainya. Jadi kalau ini kita bacanya benar ya. Tadi siapa yang baca? 7,3. Tapi ketika ketemu angka ini kita bacanya 7,31, bukan 7,31. Oke? Nah, nanti kalau misalnya ada gini, ini dibacanya 7,320. Jangan dibaca 7,320 ya. Itu salah, oke? Nah, tapi kalau ketemu bilangan ini, pembacaan yang benarnya juga adalah 1693, bukan 1693 ya, oke? Nah, kalau gitu, dari contoh yang kedua, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak? Kalau tidak, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Oke, untuk cerita nomor 3, silahkan dibaca. Bisa Raihana, bisa Emil. Ayo, siapa yang mau? Sebelum Kak tunjuk? Raihana, kayaknya Raihana udah senyum-senyum nih. Ayo, silakan. Farida dan Indah membeli Mm-mm. sekotak coklat berbentuk persegi panjang. Iya, Farida memakan semua 7 permen yang berada di baris paling bawah. oke. Setelah itu, Indah memakan semua 4 permen yang berada di kolom paling kanan. Ya, Berapa banyak permen yang ada di dalam kotak? oke. Ada yang bisa jawab? Oke, berapa menurut Raihana? Boleh di ini, hidupkan audionya? Dan Oke. Luhung, menurut Luhung nih, sebelum kita lihat penyelesaiannya ya, kira-kira aja, menurut Luhung berapa? Atau Emil, dapat? Kalau Kak nggak salah, ini soal ini udah sering kita bahas ya di listen-listen sebelumnya. Ini dari listen 16, 17, 18, dan hari ini 19 nih. Oke, kita coba jawab sama-sama ya. Kita akan buat gambar dulu nih. Tadi diketahui 7 permen yang ada di baris paling bawah. Farida memakannya. Oke, misalkan ini. Terus kita akan tunjukkan 4 permen yang dimakan oleh Indah. Dan itu ada di baris kanan, berarti dia begini. Ya kan? Nah, untuk dapat mengetahui berapa banyak permen dalam kotak itu, berarti kira-kira gini nggak sih? Kan dia bentuknya persegi panjang ya? Ya kan? Kalau persegi panjang, rumus luasnya apa sih? Masih ada yang ingat? kali L. Panjang kali lebar ya. Kalau kelilingnya gimana? Panjang tambah lebar. Ya. 2 kali panjang tambah lebar. Ya betul. Jangan lupa duanya. 2 kali panjang ditambah lebar. Benar. Oke, jadi sekarang kita hitung ya. Di sini ada berapa baris permennya? Ada berapa baris permen yang kita punya? Ini adalah baris pertama, ya kan? Ini baris satu, yang ini adalah baris dua, ini ketiga, ini baris empat, ini baris lima. Nah, setiap baris ini ada berapa permen? 5. Ayo, coba kita hitung ya. Misalnya di baris pertama kan yang ini ya. Nah, sekarang kita hitung. Permennya satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Nah, di baris pertama ada 7 permen. Baris kedua apakah sama 7 permen juga? Sama ya. Dia sama sampai di baris kelima. Nah, berarti cara kita mengetahui banyaknya permen dalam kotak tersebut, kita bisa hitung semuanya, kita bisa hitung satu-satu, atau bisa gini juga. 5 baris dikali 7 permen. Kan barisnya ada 5 ya?
Barisnya ada 5, terus masing-masing baris itu 7 permen. Ya udah, kalikan aja. 5 kali 7 berapa? Siapa yang bisa jawab? Oke, berapa? 35. 35. Benar ya? Good job. Jadi, total permen yang kita punya dalam kotak ini ada 35 permen. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya untuk soal ini? Oke, kalau gitu kita lanjut. Nomor 4. Oke, yang belum baca Emil ya. Sekarang Emil ya, baca soalnya. Di lantai satu tempat parkir terdapat mobil. Mm-mm. Terdapat Terdapat 21 mobil. satu mobil. Di lantai Oke, dua terdapat 19 mobil. ya. Berapa banyak mobil yang harus dipindahkan ke lantai dua agar Hmm. jumlah mobil di lantai dua menjadi 12 lebih banyak daripada jumlah mobil di lantai satu? Oke, ada yang bisa jawab dulu sebelum kita lanjut? Ya, ada yang bisa nggak? Gimana? Kita jawab bareng-bareng? Oke, ini ya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita coba menggunakan diagram nih. Misalnya gini. Lantai satu tadi kan ada 21 mobil ya? Ya kan? Nah, terus lantai dua ada berapa mobil? Ada 19 mobil. Nah, sekarang berapa selisih antara mobil yang ada di lantai satu dan mobil di lantai dua? Ada yang bisa jawab selisihnya ada berapa? Oke, silakan Emil. Ada? Tiga. Ada berapa? Waduh. Dua. Karena 21 dikurang 19 kan dua ya. Nah, selisihnya itu adalah dua. Oke. Sekarang kita akan menyamakan dulu nih. Mobil yang ada di lantai satu dan mobil yang ada di lantai dua. Berarti gimana kalau satu mobil di lantai satu kita akan bawa ke lantai dua. Oke? Berarti sekarang di lantai satu ada tersisa 20 mobil, terus di lantai dua jadi 20 mobil, ya kan? Ya kan? Bisa dipahami dulu sampai sini? Hai, ada yang bisa jawab? Tadi kan awalnya kita punya ini ya, bentar. Tadi kan awalnya itu seperti ini. Di lantai satu ada 21 mobil. Terus di lantai dua ada 19. Nah, sekarang kita akan samakan dulu nih. Di lantai satu, di lantai dua jumlah mobilnya sama. Nah, kita tahu kalau selisih dari lantai satu dan lantai dua adalah dua. Tadi dijawab oleh Emil ya. Nah, sekarang agar jumlahnya sama, kita bawa satu buah mobil ke lantai dua. Gini. Oke. Nah, tadi kan di lantai satu 21. Karena satu kita bawa ke lantai dua, berarti di lantai satu itu tersisa 20 mobil. Ya kan? Nah, di lantai dua jadi 20 mobil. Oke, sampai di sini aman dulu ya. Aman? Aman, Luhung? Aman? Kila gimana? Kalau kurang paham, nggak apa-apa, langsung bilang aja. Kurang paham, Kak. Nanti kita ulang lagi. Paham. Paham? Oh ya, Raihana mana ya? Paham. Dia kelempar dari Zoom ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang di lantai satu ada 20, di lantai dua udah 20. Mana nih? Hmm, kursornya mana? Sebentar ya, cari kursornya dulu. Oke. Nah, sekarang tadi kita di ceritanya itu, di soalnya itu, dikatakan kalau 12 mobil di lantai 2 lebih banyak gitu. Nah, sekarang 12 itu kita bagi dua. 12 itu kita bagi dua, yang dua itu adalah lantai satu dan lantai dua. 12 kita bagi dua berapa? 6. 6. 6. Berarti sekarang, ya, 6 mobil dari lantai satu kita bawa ke lantai dua. Oke.
Nah, berarti total mobil yang ada di lantai 2 berapa? Awalnya tadi ada 19, terus kita tambah satu, terus kita tambah 6. Berarti semuanya ada 20. 26. Oke. Enam. Ya. Nah, berarti wait, mana pertanyaan tadi? Nah, jadi kan ditanyanya tadi berapa banyak mobil yang harus dipindahkan ke lantai 2 agar jumlah mobil di lantai 2 menjadi 12 lebih banyak daripada mobil di lantai 1. Berarti kita jumlahkan aja yang 6 tadi ditambah satu ini. Oke, ini tadi kan 19 ya, ini awalnya. Nah, yang kita tambahkan semuanya berarti ada tuh 7. Oke, 7 kita tambah 19 sama dengan berapa tadi? 26. Oke, berarti inilah posisinya ketika mobil dari lantai 1 kita bawa ke lantai 2 dan di mobil di lantai 2 itu menjadi 12 lebih banyak daripada mobil di lantai 1. Oke, bisa dipahami sampai sini? Aku masih lembar. Oh iya, karena Raihana tadi kan ini ya, kelempar dari Zoom ya. Oke, Iya. sebentar kita ulang dulu ya. Nggak apa-apa ya, kita ulang dulu dikit. Karena Raihananya baru join juga. Wait. Oke, kita ulang dari awal. Nah, tadi di cerita, di soalnya itu, di lantai 1 ada 21 mobil, terus di lantai 2 ada 19 mobil. Nah, ditanyanya berapa banyak mobil yang harus dipindahkan dari lantai 1 itu kita bawa ke lantai 2. Nah, jadi di lantai 2 itu nanti mobilnya 12 lebih banyak daripada jumlah mobil di lantai 1. Oke, paham dulu soalnya? Paham ya? Nah, sekarang penyelesaiannya gini. Kita bawa ke diagram ya. Di lantai 1 ada 21 mobil, terus di lantai 2 awalnya 19 mobil. Sekarang selisih dari lantai 1 dan lantai 2 berapa? Selisihnya 2. 2. 2, betul. Nah, jadi eh, sekarang kita samakan dulu lantai 1 dan lantai 2. Berarti satu mobil dari lantai 1 kita bawa ke lantai 2. Jadi gini, selisihnya kan 2 ya, berarti satu mobil dari lantai 1 kita bawa ke lantai 2. Berarti sekarang udah sama-sama nih jumlahnya. Lantai 1 ada 20, lantai 2 ada 20 juga. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa ya? Nah, next. Wait. Nah, tadi kan dikatakan kalau di lantai 2 itu 12 lebih banyak. Berarti sekarang kita bagikan aja 12 bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Karena yang satu adalah lantai 1, yang dua adalah lantai 2. Oke? 12 kita bagi 2 berapa, Rehana? 6. 6. Jadi sekarang mobil dari lantai 1 kita bawa 6 lagi ke lantai 2. Ini dia. Nah, sekarang posisi terakhirnya seperti ini. Berarti total mobil yang kita bawa ke lantai 2 agar di lantai 2 itu 12 lebih banyak ada berapa? 6 7. plus 1. 6 plus 1 kan sama dengan 7 ya? Oke, jadi yang kita bawa adalah 7 mobil dari lantai 1. Nah, baik. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau gitu kita lanjut. Siapa yang mau baca soal cerita ini? Ayo, tanpa Kak tunjuk ya, siapa yang mau? Rehana udah geleng-geleng, Rehana nggak mau? Atau mau? Oh enggak. Emil deh, Emil, boleh? Dalam sebuah perlombaan ski yang diikuti oleh 26 peserta, Mm-mm. jumlah orang yang finish setelah Yusuf adalah 4 kali lebih banyak daripada jumlah orang yang finish sebelum Yusuf. Berapakah peringkat Yusuf dalam lomba tersebut? Oke. Em,
Ada yang bisa jawab dulu nggak sebelum kita jawab bersama-sama nih? Oke, coba ya kita jawab bersama-sama nih. Tapi kayaknya Luhung bisa deh. Bisa ya Luhung? Enggak. Oke, coba. Untuk mengetahui tempat yang diambil oleh Yusuf, kita perlu ketahui bahwa bagaimana dia itu mencapai garis finish. Nah, misalnya ini Yusufnya ya, ibaratnya ini adalah Yusuf. Oke, tadi berapa banyak orang yang ikut serta dalam perlombaan? Ada 26 orang. Nah, berarti jadi di sini ada selesai lebih awal dari Yusuf, kemudian ada Yusuf, dan nanti yang terakhir setelah Yusuf. Oke, berarti gini dulu. Kan tadi 26 nih. Karena Yusuf udah diketahui, berarti kita kurang satu dulu. 26 kita kurang satu, sisa berapa? 25. Oke, benar ya? Nah, sekarang, berapa banyak bagian yang diperlukan untuk menunjukkan jumlah peserta yang datang lebih lambat dari Yusuf? Nah, sebelum Yusuf dan sesudah Yusuf posisinya seperti ini. Ya enggak? Tadi kan dia menyatakan kalau jumlah peserta ini 4 bagian yang setelah Yusuf. Berarti kira-kira seperti ini nih. Nah, sekarang tadi totalnya kan kita udah dapatkan 25 ya, dikurang dengan Yusuf sendiri. Nah, di sini ada 5 bagian. Setelah Yusuf ada 4, sebelum Yusuf ada 1. Nah, kita bagikan saja. 25 kita bagi 5, berapa? Ada 5. Oke. Next. Berapa orang yang mencapai garis finish sebelum Yusuf? Berarti ada 5 orang, ya kan? Dan 5 orang berarti setelah Yusuf ada berapa orang? Ada berapa? Ada ini, kita jumlahkan saja. Yang ini kita jumlahkan. Sebelum Yusuf 5 orang, setelah Yusuf berarti 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Oke? Berarti ada 20, oh, ada 20 orang. Nah, jadi Yusuf itu ada di posisi mana sih? Di posisi ke-6. Jadi ini, di posisi ke-6 si Yusufnya. Jadi kan gambar awalnya tadi gini ya. Mana dia? Ini. Berarti yang udah selesai sebelum Yusuf itu kan ada 5 orang. Ini ada 5 orang. Terus Yusuf. Terus setelah Yusuf ada 20 orang. Nah, jadi Yusuf itu ada di posisi ke-6. Kalau kita jumlahkan 20 tambah 5 tambah 5 nanti. Wait, kok 20 ya? Ya, kalau kita jumlahkan nanti semuanya ada benar kalau di Yusuf itu ada di posisi ke-6. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak? Oke. Bener ya? Nggak ada? Kalau gitu kita lanjut ya. Oke, kelewatan. Next, soal berikutnya adalah yang ini. Siapa yang mau baca? Silakan. Ayo, siapa yang mau baca? Atau Kak tunjuk lagi? Kila. Coba Kila baca, ayo. Nomor 1 Kila, nomor 2 Emil. Oke? Ayo, Kila nomor 1 baca. Sebuah persegi panjang dengan panjang 15 cm dan, Oke? dan lebar 12 cm dibagi menjadi 3 persegi. Panjang kecil yang sama besar, Mm-mm. berapa keliling setiap persegi panjang kecil? Oke, Emil nomor 2.
Sebuah persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 12 meter dibagi menjadi 3 persegi panjang kecil yang sama besar dengan cara lain. Berapa keliling setiap persegi panjang kecil sekarang? Oke, sekarang keduanya persegi panjang ya. Oke. Nah, sekarang kita punya persegi panjang nih. Yang pertama, kita akan bagi menjadi 3 bagian yang sama menggunakan garis vertikal. Nah, garis vertikal itu gimana? Garis vertikal itu apakah, ya gimana Rehana? Garis vertikal itu yang gini atau yang gini? Yang Ya, yang pertama atau yang kedua? yang kedua. Vertikal yang kedua, yang Yang mendatar ya? pertama. Yang pertama, Yang pertama. Oke. Jadi persegi panjang ini kita akan bagi ya menjadi 3 bagian. Nah, untuk mendapatkan 3 bagian berarti pemotongannya ada berapa kali? Ayo, hasilnya nanti 3. Berarti kita potong itu berapa kali? Wah, Ayo, masih ingat? Ah ya 2, kata Raihana 2, betul ya? Nah, sekarang kita potong dulu. Kita potong, nah nanti dapatnya 3 bagian. 3 bagian itu yang mana? Yang ini 1, ini bagian kedua, ini bagian ketiga. Oke, next. Apa itu keliling? Oke, masih ingat keliling persegi panjang tadi apa? 2 kali? 2 kali apa? 2 kali panjang dapat panjang. lebar. Iya, 2 kali dari panjang plus lebar. Berarti di sini kan udah diketahui ya. Lebarnya berapa nih? Lebarnya 12. yang 12 atau yang 15? 12. Oke, berarti yang 15 itu yang mana? Panjangnya? Oke, sekarang coba kita cek ya. Kita akan mencari salah satu keliling dari persegi panjang yang sudah kita bagi-bagi tadi ya. Misalnya di bagian 3 kita mau mencari kelilingnya. Nah, diketahui, wait, mana dia? Oke, diketahui tadi kan lebarnya 12 ya, panjangnya 15. Berarti sekarang kita berlakukan di sini 12, kemudian yang 15-nya gimana? 15-nya kita bagi 3, ya enggak? Ya, 15 bagi 3 berapa? 5. Oke, sekarang berarti posisinya gini dong, ya kan? Nah, baik. Berarti panjangnya keliling dari persegi panjangnya berapa tuh? 5 tambah 12 tambah 5 tambah 12, ya kan? Atau sama saja kalau kita tuliskan gini. Kelilingnya sama dengan 2 kali panjang plus lebar. Panjangnya tadi berapa? Berapa? Panjangnya 12. Oke, 12. Lebarnya Enggak. 5. Eh, 5. ya. Berarti sekarang 12 tambah 5 dulu berapa nih? 11. 17. 17 kali 2 berapa? Ayo Luhung, 17 kali 2 Luhung berapa? 34. 24. 34. Jadi keliling dari salah satu persegi adalah 34. Satuannya apa? cm. Satuannya apa? Sentimeter. Oke. Next. Oke, sekarang kalau persegi panjangnya kita akan bagi dengan garis horizontal. Nah, berarti garis horizontal seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari salah satu keliling persegi panjang. Nah, berarti yang ininya berapa? Ayo, yang ini berapa? Yang tanda tanya warna merah itu berapa sentimeter? 15. Ya, 15. Oke. Nah, berarti kalau nah karena ini 12 berarti ini kan kita bagi 3 tadi ya. Jadinya 12 kita bagi 3. 12 bagi 3 berapa?
4. 4, oke. Jadi untuk kelilingnya berapa? Kalau kita tambahkan 4 tambah 15 tambah 4 tambah 15 itu berapa? Tiga, Berapa Rehana? 38. 38, benar. 38. Satuannya sentimeter. Oke, sebelum kita lanjut di sini, em, kita kalau ada yang mau istirahat bentar boleh. Kalau ada yang mau minum silahkan. Kita kan ada waktu 35 menit lagi ya. Nah, waktunya kan cukup lama. Kalau ada yang mau minum dulu boleh ya. Saya kasih waktu 2 sampai 3 menit deh. Oke, silakan.
Oke, gimana? Udah selesai istirahatnya? Kalau udah, boleh on cam lagi ya. Oke, Emil, Raihana udah on cam, berarti kita tunggu Kila sama Luhung. Ayo. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya ya, kita kuis dikit deh. Ayo, kita akan mengerjakan beberapa soal ini. Dijawab cepat ya. Lambang bilangan dari -27. Oh ya, udah pernah belajar bilangan negatif nggak? Oh, belum? Kita Udah, Luhung udah. Oke, berarti yang jawab ini Luhung deh. Yang mana? -27 yang warna apa? biru. Warna biru. Yang ini ya. Oke, benar. Next. Kalau nama bilangan ini berapa? Hijau. Yang hijau. Oke, next. Hmm, kalau tanda berikutnya. Oke, karena ini ada negatif ya. Coba ini kita hapus deh negatifnya. Kalau tanpa negatif, ini kira-kira simbol yang mana kita gunakan? Ada yang bisa jawab antara Raihana, Emil, dan Kila? Aku. Berapa? Lu. Yang 27 itu tanda yang mana kita gunakan? Dua puluh Oh, tujuh titik-titik biru, dua biru, puluh empat. biru. Yang biru, yang ini lebih ya? Oke, Dari. benar. Ya, lebih dari 27, lebih dari 24. Oke. Hmm. Oh ya, ini semuanya. Coba kalau ini. Oke. Kalau penjumlahan aja. Penjumlahan 70 dari 8. Hasilnya berapa? Merah. Merah. 78. Oke. Berapa hasil dari 155 kita kurang 8? Satu. Hijau. Yang hijau? Oke, benar. Next. Apa angka berikutnya dalam pola ini? 12, 24, 36, 48. Ayo. Hijau. Berapa, Lu? 5. Hijau. Emang apa hal? Deg-degan. Yang warna hijau ya? Orange. Deg-degan. Yang warna hijau. Kenapa Kecil. yang warna hijau? Karena gini. Ya, sebelum kita balik ke soal berikutnya dulu ya. Mana? Kan polanya ini, kalau nggak salah di listen 5 ya, kita belajar pola juga ya. Ini, 12 ke 24 itu kan ditambah 12 ya, ya kan? 24 kita tambah ke 36, itu kan kita tambahkan 12 juga. Nah, 36 ke 48 itu kita tambah 12 juga. Berarti angka di sini pasti kita tambah 12 juga. 48 ditambah 12 berapa? 60. 60. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang hijau. 60. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak di sini? Tidak. Nggak ya? Kalau gitu kita lanjut. Apa nama bangun datar ini? Dia Persegi. ciri-cirinya punya 4 sisi sama panjang. Apa, Riana? Persegi. Persegi. Ya, betul. Persegi kan 4 sisinya sama panjang. Next, kalau ini gimana? Berapa hasil dari 200 dikurang 35? Ayo, ada yang bisa jawab? Keren. Orange? Ya. Nice. Ya, tuh ya. Lanjut. Nah, ini pola angka lagi ya. Coba perhatikan baik-baik. Kira-kira antara 20 dan 30 dan 30 dan 40 itu angka berapa? Merah. Merah. Merah? Merah. 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 Merah ya. Merah. Polanya itu berarti ditambah atau dikurang? Tambah. Tambah berapa? Tambah 5. berapa? Ya, tambah 5 ya. Ini dia. Oh, halo, halo. Oke. Next. 9 plus 6 berapa? 15. 15. 15. 15. Oke, itu ya. Nah, apa nama bangun datar dengan 3 sisi? Segitiga biru. Segitiga. Segitiga ya. Oke. Oke, next.
Berapa hasil dari 187 dikurang 19? Oren. Orange? Merah. Ya, benar. Oke, terakhir satu soal lagi ya. Apa angka berikutnya dalam pola 110, 130? 100, Berapa? 150 dan Hijau tua. 170. Hijau muda. Hijau Muda. muda. Hijau Yang muda. ini ya? Hijau Ya, muda. Ya, Ya, oke, benar ya. Berarti polanya tadi ditambah berapa? 20. Ditambah 20. Baik, kalau gitu kita lanjut. Kita balik ke materi dulu ya. Hmm, Oke, sekarang kita ada di soal cerita lagi. Oh ya. Baik, siapa yang mau baca? Ayo. Nggak mau, Kila kayaknya nggak mau deh. Dia udah gini, udah menghindar Le, dari. Hah? le, Oh, Kila mau. Oke, Kila baca. bukan aku. Hah? Kila siapa yang bisa? Bukan aku. Bukan, bukan Kila ya. Ayo udah Luhung tadi belum ya. Ayo, silakan Luhung. Alex punya 9 kubus hijau. Dia menyusun semua kubus hijau itu dalam satu baris. Di setiap tempat kosong di antara dua kubus hijau, dia memasukkan kubus kuning dengan aturan tempat kosong pertama, 3 kuning, tempat kosong kedua, 2 kuning, tempat kosong tiga, 3 kuning, kuning, Oke. dan terus bergantian seperti itu sampai semua tempat kosong terisi. Berapa jumlah semua kubus yang Alex letakkan? Oke, kalau gitu misalnya gini. Yang kubus hijau kita misalkan dengan ini ya huruf huruf H terus warna hijau. Kubus kuning ibaratnya seperti ini. Nah kalau 3 kubus kuning itu berarti 3K dan 2 kubus kuning berarti 2K. Nah apa yang dilakukan Alex pertama kali? Awalnya dia punya berapa kubus hijau? Ada berapa Rehana? Oh 9, oke 9 tuh. Nah sekarang berapa banyak kubus kuning yang ditempatkan Alex di antara kubus hijau? Berarti ada berapa tuh? Kalau misalnya dia masukkan di sini, ya aturannya ya kita lihat. Tempat kosong yang pertama adalah 3. Terus yang kedua 2. Next 3, 2, dan seterusnya. Oke, aman ya sampai sini dulu? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Oke. Berarti sekarang berapa banyak kubus kuning yang ditempatkan oleh Alex? Ada yang bisa jawab? 20, Berapa? 20. 20. Oke, benar ya? 20-nya dapat dari mana? Tadi siapa yang jawab ya? Luung ya? Ya, 20-nya dapat dari mana? Dari situ Ya, yang mana? ditambahin. Ditambahin 3 tambah 2 tambah 3 tambah 2 gitu ya? Ya, berarti benar ya. Sampai di 2K hasilnya adalah 20 kuning. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Emil gimana? Aman, Emil? Oh, Oke, Kila aman? Aman ya. Nah, kalau ditanyanya berapa jumlah seluruh kubus, berarti kalau seluruh kubus kita tambahkan yang hijau dengan yang kuning. Totalnya ada berapa? Ayo, 29. 29. Benar. Oke. Nah, sekarang berikutnya siapa yang mau baca ya? Raihana boleh dibaca lagi soalnya? Oke. Oh, wait. Suara Raihana nggak kedengaran. Boleh di ini lagi?
Oke. Halo, Dah, dengar. Oke. seorang petani menanam 2 baris pohon buah. Di baris Mm-mm. pertama ada 7 pohon apel. Hmm. Dengan jarak dengan jarak setiap pohon di baris kedua ada 11 pohon ceri dengan jarak setiap pohon 3 meter. Baris Oke. pohon mana yang lebih panjang? Berapa meter lebih panjangnya? Nah, betul sekali. Ada yang bisa jawab dulu? Oke, sekarang bagaimana diletakkan pohon-pohon tersebut? Misalnya gini ya, tadi pohon yang pertama apa? Pohon apel, ya kan? Kemudian baris kedua adalah pohon ceri. Oke, nah sekarang karena pohon-pohon ini banyak, gimana kalau kita misalkan dulu nih? Misalkan pohon apel itu A, terus pohon ceri adalah C. Jadi kita tuliskan begini. Ada 7 pohon apel, ya kan? Oke, berarti jarak antara pohon-pohon apel ini sama-sama satu ya. Jaraknya adalah 5 meter, ya kan? Pohon apel yang pertama kedua 5 meter, dua ketiga 5 meter, sampai di pohon ketujuh adalah 5 meter juga. Nah, berarti kita kalikan dulu. Karena jaraknya ada 6, karena spasinya ada 6, terus setiap pohon itu jaraknya 5 meter, berarti kita kalikan. Panjangnya adalah 5 kali 6. 5 meter kali 6 berapa? 30. 30. Oke, berarti sekarang ke pohon ceri. Pohon ceri tadi kita misalkan dengan huruf C. Oke, huruf C. Kemudian berapa jarak? Berapa jarak pohon ceri satu ke pohon ceri lainnya? Ini ya, mana nih? 3 meter, ya kan? Ya, Ya, 3 meter. Sekarang kita kalikan. 30. Ya, 3 kali 10. 10 itu yang dari ini ya. Maksudnya ruang antara pohon-pohon tersebut. Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 ruang antara 11 pohon ceri. Nah, kita kalikan 3 meter dikali 10 sama dengan 30 meter. Nah, masih ingat tadi pohon apel berapa kita dapatnya? Pohon apel tadi berapa meter kita dapatnya? 30 30. juga. Terus pohon ceri juga kita dapat 30 ya. Kayak kira-kira itu gimana? Sama atau lebih atau kurang? Sama. Sama ya. Coba kita cek. Jadi ini keseluruhannya. Pohon apel 30 meter, pohon ceri juga 30 meter. Jadi mana? Oke, jadi panjang baris kedua pohon tersebut adalah sama. Oke, untuk soal ini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Lanjut. Emil, ayo baca Emil. Peter berbicara Ah, tentang keluarganya. oke, Ayahku menikah dengan ibuku saat ibuku lebih muda 3 tahun dari ayah. ya. 2 tahun setelah mereka menikah, aku lahir. 5 Mm-mm. tahun setelah aku lahir, umur Ya, ibuku menjadi 6 kali umurku saat itu. oke. Kira-kira berapa umur ayahku saat menikah? Nah, itu dia. Kira-kira berapa umur ayah? Sekarang kita gunakan diagram garis dulu ya. Ayah dan ibu. Ayah warna biru, ibunya warna orange ya. Nah, tadi kan ibu dikatakan 3 tahun lebih muda dari ayah, ya kan? Jadi misalnya seperti ini. Berarti kalau ayah itu 3 tahun lebih tua dari ibu. Oke, kemudian kapan Peter lahir? Nah, lahir itu sekarang kita tambahkan. Tadi kan Peter lahir 2 tahun. Berarti misalnya gini, eh, umur ayah bertambah 2 tahun, umur ibu bertambah 2 tahun, terus Peter lahir, ya kan? Oke, sekarang Peternya bertambah berusia 5 tahun.
Berarti usia ayah kita tambahkan 5, usia ibu juga kita tambahkan 5. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu? Gila bisa? Raihana dan Emil sama Lung gimana bisa? Bisa, oke. Emil oke aja. Lung gimana? Apa Lung? Nggak kedengaran? Bisa? Bisa dipahami? Bertanya coba? Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa. Next. Sekarang kalau kita bandingkan ya, umur Peter dengan umur ibu. Nah, ibu memiliki 6 bagian yang sama dengan umur Peter. Coba kita lihat. Oke, berarti jadi ibu seharusnya menunjukkan umur berapa karena ada 6 bagian berarti 5 kali 6. 5 kali 6 berapa? Ada yang bisa jawab 5 kali 6 berapa? 30. 30. Kemudian, em, nah berarti ibu berumur 30 tahun. Nah sekarang kita cari tahu berapa umur ibu ketika ayah dan ibu menikah. Nah, berarti 30 kita kurang 5 kita kurang 2. Ibu berarti berusia 23 tahun. Berarti kalau ayah gimana? Ayah kan 3 tahun lebih tua dari ibu pada saat menikah. Berarti karena ibu 23, jadi ayahnya umur 26. Oke, itu dia. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Raihana nggak ada. Emil, Luhung, Kila ada? Nggak. Kila nggak ada. Oke, kalau gitu kita lanjut. Siapa yang mau baca lagi? Ayo. Oh, adik Kila angkat tangan tadi ya? Nggak ya? Kayaknya Kila boleh. Ya, Kila boleh? Ya, Vi- Vicky memiliki tongkat berhitung berwarna-warni. oke. 4 tongkat merah muda bernilai sama dengan 1 tongkat kuning. Mm-mm. Sedangkan 2 tongkat kuning bernilai sama dengan 1 tongkat hijau. Jika Oke. nilai seluruh tongkat Vicky adalah 55, berapa tongkat merah yang tongkat merah muda Mm-mm. yang dimilikinya? Oke. 4 tongkat merah muda bernilai sama dengan 1 tongkat kuning. Nah, misalnya, kita akan membuat satu pasang tongkat sesuai dengan kondisi yang diketahui ya. Nah, tadi diketahui untuk setiap 4 tongkat merah muda ada 1 tongkat kuning. Berarti gini, ya kan? 4 tongkat merah muda, 1 tongkat kuning. Next, untuk setiap 2 tongkat kuning ada 1 tongkat hijau. Nah, untuk dapat itu kita buat lagi. Nah, sekarang baru dapat tongkat hijau. Oke, paham dulu sampai sini? Paham ya? Lanjut. Berarti berapa banyak tongkat dalam satu pasang ini? Satu set ini ada berapa? Dijumlahkan saja semuanya berapa? Oke, 11 tongkat. Benar ya? Next. Berapa jumlah seluruh tongkat yang dipunya Vicky? Tadi disampaikan ada 55 tongkat, ya kan? Nah, berarti yang kita lakukan apa? Ada yang bisa jawab? 11 kali 5. Gimana, Rehana? 11 dikali 5. 11 dikali 5? Ada yang bisa sampaikan lagi? Menurut pendapatnya gimana? Luhung pasti tahu nih. Enggak. Kalau Emil, kalau satu satu set tadi kan 11 tongkat. Terus sekarang Vicky punya 55. Maka yang kita lakukan adalah ini. 55 kita bagi 11. Oke, aman?
55 kita bagi 11 berapa? Ayo. 55 dibagi Lima. 11. Ada yang bisa jawab? 5. 5, betul ya. Jadi di sini kita punya 5 set untuk setiap 11 tongkat. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Berapa banyak tongkat merah muda yang dimilikinya? Ayo, siapa yang mau hitung berapa tongkat merah muda tersebut? Ada 20, Raihana? Kalau menurut Emil ada berapa? Yang merah mudanya ada berapa? Kalau di sini kan 8 ya. 8 berarti kalau di sini ada berapa tongkat merah mudanya? 40. 40. Oke, Kila berapa Kila? Luhung deh sama Emil, ayo jawab. Berapa tongkat merah mudanya? Tinggal hitung saja. 40. Dijumlahkan saja. 40. Luhung 40 juga? Oke. Kila 40 juga dapatnya? Ya, Oke. Benar ya. Jadi ini bisa juga kita kalikan. 8 kali 5. Kenapa 8 kali 5? Karena masing-masing ini kan ada ini. Karena masing-masing ini kan ada 5 set, ya kan? Ada 5 kelompok. Terus masing-masing kelompok itu ada 5. Berarti kita kalikan aja. 8 kali 5 dapatnya 40. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan sampai ini? Oke, jadi eh nah, selamat ya, congrats untuk Raihana, untuk ada. Emil, Luhung, dan Kila. Nah, baik, sebelum kita akhiri kelas hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak hari ini kita udah belajar apa? Elin. Udah belajar apa saja? Tongkat-tongkat. Tongkat-tongkat. Oke, banyaknya tongkat. Terus ada lagi nggak? Ada. Ada apa? Cerita keluarga. Oke, betul, cerita keluarga. Tadi mencari umur-umur ya, benar. Raihana, apa yang udah kita pelajari hari ini? Bilangan lebih besar dari kecil. Iya, betul Emil. Nah, itu. Tadi ada berapa simbol yang kita pelajari? 4 ya? Ya. Boleh diulangi yang 4 itu apa aja? Yang 4 itu 11. apa aja? Oh, Besar dan 8. kecil. Yang pertama tadi kan kurang dari ya? Kurang Iya. dari, lebih dari, terus yang duanya apa? Kurang dari atau sama dengan. Lebih dari atau sama dengan, satu lagi apa? Kurang dari atau sama dengan. I, benar Rehana, kurang dari atau sama dengan. Oke, nah baik, dari materi hari ini, ada yang merasa kesulitan nggak? Nggak? Rehana nggak? Emil ada nggak? Nggak. Luhung, ada yang sulit dari materi hari ini? Gimana Luhung? Ada nggak? Ada. Ada? Kalau ada, tentang apa tuh Luhung? Lupa. Pokoknya ada yang susah. Gimana? Soalnya susah-susah yang... Masih ingat nggak cerita yang mana tuh? Tongkat sama keluarga. Oh, tongkat sama umur keluarga. Oke, kalau Kila gimana? Gak Kila? tahu. Apa? Gak tahu. Ada yang susah dari materi hari ini, Kila? Enggak. Enggak. Nah, baik. Kalau yang untuk tongkat itu gini. Kan tadi... Coba ya, kita ulangi dikit ya. Karena kita ada waktu 5 menit lagi. Nggak apa-apa ya? Oke. Coba. Mana? Kan tadi Vicky memiliki tongkat berhitung berwarna-warni nih. Oke.
4 tongkat merah muda bernilai sama dengan 1 tongkat kuning. Nah, sedangkan 2 tongkat kuning itu bernilai sama dengan 1 tongkat hijau. Terus, jika nilai seluruh tongkat yang dipunya Vicky itu adalah 55, berapa banyak tongkat merah muda yang dimilikinya? Jadi gini, kan tadi kita mulainya gini ya. Untuk setiap 4 tongkat merah muda itu ada 1 tongkat kuning yang ini. Oke? Nah, terus katanya kalau untuk setiap 2 tongkat kuning ada 1 tongkat hijau. Nah, untuk dapatkan tongkat hijau syaratnya harus 2 tongkat kuning. Ini, ya kan? Berarti baru dapat hijau. Nah, sekarang total yang ini ada berapa? 11. Ini ada 11 tongkat kan? Nah, sekarang Vicky punya 55. Oke, Vicky punya 55. Satu set atau satu pasang ini kan 11 ya. Berarti kita bagikan saja 55 dibagi 11 berapa? Tadi dijawab 5, betul. 55 dibagi 11 sama dengan 5. Oke, sekarang berarti ada 5 set dalam ini. Ada 5 set atau 5 pasang ya. Pasangan yang pertama yang ini. Yang kedua yang ini. Yang ketiga yang ini. Yang keempat ini. Yang kelima yang ini, ya kan? Nah, setiap satu atau kelompok lah ya, biar mudah ya. Nah, dia kan ada 5 kelompok. Setiap satu kelompok itu ada 11 tongkat, ya kan? Nah, sekarang yang kita hitung, yang tongkat merah muda aja. Coba, Luhung mau hitung nggak berapa tongkat merah mudanya dari 5 kelompok ini? Boleh. Ya, boleh hitung yang warna merah muda aja ya. Semuanya di sini ada berapa? 40. Ada 40, betul ya? Jadi, kan pertanyaannya tadi berapa tongkat merah muda? Berarti ada 40, 40 tongkat merah muda yang dimiliki oleh Vicky. Oke, sampai di sini gimana? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Luhung bisa ya? Bisa. Oke, kalau gitu ada hal yang menarik nggak dari materi hari ini? Aduh. Ada, kalau ada apa tuh? Tadi yang jawab adikku. Oh ada. Raihana, ada yang menarik nggak dari materi ini? Nggak? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Emil gimana? Ah, oh ada. Raihana ada nggak? Tapi suaranya nggak kedengaran. Umur keluarga. Oh, keluarga umur-umur yang tadi. Oke. Baik, terima kasih Raihana, Emil, Luhung, dan Kila sudah mengikuti kelas ini dengan baik. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti akan ketemu lagi dengan Kak Evan ya. Oke, baik. Em, wait. Sebelum kita akhiri, kita boleh foto bersama nggak ya? Biar Kak screenshot tunjukkan. Ya, pose terbaiknya. Ayo, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti kelas ini dengan baik dan mohon maaf kalau ada kesalahannya. Sampai jumpa, bye-bye. Ya, bye. Kita matiin ya. Amin.